nama Candi Brau itu ada sekilas cerita bahwasanya itu dikaitkan dengan kata Waharu, di mana artinya itu bangunan suci. Setelah ada temuan prasasti Alasantan itu ternyata ada kesamaan bahwasanya mungkin kata itu diambil dari kata Waharu yang tertera di situ, dan ini artinya sebuah bangunan suci pada kala itu. Kira-kira Candi Brau ini peninggalan, saya pernah baca artikel sih, ada yang bilang bahwa Candi Brau ini sudah ada sebelum Majapahit, iya Pak? Nggih, memang begitu. Ada beberapa kajian yang menyatakan demikian. Bahkan pernyataan yang sebagian itu menyatakan bahwa Candi Brau itu adalah peninggalan masa abad 10. Artinya masih saat itu masih sekitar sebuah kerajaan kecil, kala itu mungkin kerajaan Medang Kamulan. Nah, kemudian ini pada masa Pusindo ya, saat itu ada namanya. Kemudian candi ini dibangun sebagai tempat pemujaan. Begitu. Oh, berarti ada keberlanjutan tempat. Setelah dipakai Raja Sindok, kemudian dipakai lagi masa Majapahit. Iya, makanya Majapahit itu memang kerajaan yang muda dibandingkan dengan Singosari dan Kediri. Tetapi di belakang itu memang kita itu juga multikultur. Bukti ilmiah yang tersisa diantaranya itu ada candi ini yang menurut sebagian pakar arkeolog adalah candi yang bernuansakan Buddha. Dan itu membenarkan dongeng-dongeng orang sepuh bahwasannya kerajaan Majapahit itu didampingi oleh banyak karakter agama di kalangan itu saat itu. Jadi mungkin di Majapahit toleransi antar agama itu tinggi. Sangat-sangat. Jadi bahkan kalau kita lihat dari temuan Henry Michael Paul misalnya ya, orang Belanda itu ada banyak makam-makam misalnya di pedalaman hutan Troloyo saat itu. Dan di sana ada apa itu kompleks makam wali. Jadi benar bahwasannya Majapahit dulu itu multikultur seperti dongeng orang sepuh, bahwasannya kehebatan Majapahit itu karena penasihat-penasihat raja itu bukan hanya salah satu komponen agama saja, tapi ada banyak keyakinan dan agama-agama yang lainnya hingga nampak beragam. Begitu. Jadi kalau saya juga pernah baca artikel kalau fungsi dari Candi Brau sendiri. Kalau yang saya baca itu kalau fungsi candi itu ada dua Pak, ada yang untuk pendarmaan, ada juga yang untuk pemujaan saja gitu. Kalau fungsi Candi Brau sendiri itu untuk saat ini, mungkin dulu juga, saat ini juga. Iya. Kalau dulu tentunya sebagai tempat pemujaan, sebagai tempat ibadah lah istilahnya begitu. Makanya di sini juga kadang dilakukan upacara keagamaan. Contohnya di tahun 2010. Nah, ketika itu umat Buddha ada melakukan upacara keagamaan yang lumayan besar klasternya dari saat itu. Kemudian ketika yang kedua tahun 2011 pernah juga Waisak di sini, ya, begitu. Kemudian ada juga melakukan ritual, diantaranya itu Pradasikma misalnya, berputar sambil berdoa, begitu. Itu kerap sekali sampai saat ini pun ada tamu kita dari umat Hindu juga kerap melakukan upacara suci di sini. Sekarang kan suasana pandemi Pak ya. Apakah ada perbedaan pengunjung sebelum dan selama pandemi ini? Iya, sangat berbeda. Ketika dulu masyarakatnya antusias sekali ke tempat-tempat semacam ini untuk baik untuk berwisata atau melakukan kajian keagamaan. Tapi saat ini kita lihat masyarakat kita banyak yang
apa yang mengurung diri mungkin dan pembatasan itu hingga apa saat ini kita lihat sepi kayak gini. Mungkin ada apa ya, kayak aturan lah ketika nanti ada pengunjung yang datang ke sini selama COVID ini, mungkin ada apa ya, aturan untuk masuk atau jam-jam bukanya di candi ini. Nggih. Ya minimal aturan yang sangat penting adalah jarak dan volume tamu yang masuk. Karena ya untungnya ya dari sekolah-sekolah itu tidak melakukan tatap muka, hingga acara-acara pembelajaran yang ke tempat-tempat semacam ini agak berkurang. Dan itu mendukung sekali dalam keselamatan kita untuk menjaga diri di masa pandemik ini. Kemudian yang kita lihat saat ini, masyarakat sudah sangat-sangat peduli dengan dirinya, sepertinya demikian, hingga tempat-tempat ini pun kita lihat sudah lengang begitu untuk saat ini. Mungkin terakhir ya Pak, mungkin pesan untuk generasi muda terhadap peninggalan warisan Nusantara. Iya, kepada semuanya, khususnya generasi muda yang ada di Indonesia khususnya, marilah kita bersama punya rasa untuk memiliki benda cagar budaya ini. Bukan ini kemudian karena saya tugas di sini ini menjadi beban saya sendiri, enggak. Ini semua milik kita bersama, dan marilah kita lindungi bersama, kita perhatikan bersama. Jangan sampai terjadi misalnya vandalisme, coret-coret dan sebagainya. Kalau kita kaji dari orang-orang sepuh yang ada, ini bukti bahwasannya dulu leluhur kita dulu orangnya yang sangat luar biasa. Kita lihat bangunannya yang kalau ini sampai abad 10 sampai sekarang masih ada, itu tetap mempunyai power, baik itu sebagai keindahan kalau kita lihat maupun dalam auranya. Demikian, ini milik kita bersama, marilah kita lindungi bersama, kita perhatikan bersama, kita jaga bersama.